Kadang-kadang, perjalanan yang kita anggap menyenangkan adalah cara semesta mempertemukan kita dengan sesuatu yang tak kasat mata. Hanya satu kata cukup untuk mengusik mereka yang sebenarnya tidak ingin mencari perkara dengan manusia. Selamat datang di Detmis 73 bersama saya Dila Fitria. Di season menjelma kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata dari seorang wanita bernama Lily. Dengarkan dalam diam, tapi waspadalah. Kadang-kadang mereka suka datang saat sosoknya disebut dalam cerita. Namaku Lily. Hari itu, aku dan pacarku Ajis memutuskan untuk liburan ke kota Bandung. Kami berangkat dari Ciamis, naik bus cepat. Sampainya di Terminal Cicaheum, kami memutuskan untuk menyewa sepeda motor yang sudah kami hubungi di hari sebelumnya. Rencananya sederhana, hanya mengelilingi kota Bandung sambil mengendarai motor. Tapi rencana itu berubah saat hujan deras turun, tak henti sejak siang. Aku menggerutu dengan kesal karena rencana yang kami buat berantakan di hari itu. Aku dan Ajis berteduh cukup lama di sebuah warung kecil yang nyaris tutup. Langit terlihat gelap, udara dingin, dan suara petir seakan memperlambat waktu. Saat hujan mulai mereda, Ajis mengusulkan sesuatu. Gimana kalau kita ke Gua Jepang? Orang-orang bilang tempatnya seru dan bersejarah. Kamu yakin tempatnya masih buka? Ini kan sudah menjelang maghrib, tanyaku pelan. Ajis hanya tersenyum santai, lalu menjawab, "Kita coba dulu aja ke sana." Aku menoleh dengan ragu, tapi kemudian mengangguk karena tidak mempunyai pilihan yang lain. Hari sudah hampir memasuki waktu senja. Rasanya sayang jika hanya sekedar duduk
untuk menunggu malam. Motor kami pun melaju menembus jalan-jalan basah dan sepi. Dan saat kami tiba di tempat tersebut, aku langsung merasa berbeda. Udara di sana lebih dingin, anginnya menggigit, rasanya tidak nyaman. Dan benar saja, sesuai dengan perkiraanku, bahwa tempat wisata tersebut ternyata sudah tutup. Saat itu, kami bergegas untuk putar balik. Tapi, dari kejauhan, terlihat 2 orang pria menghampiri kami. "Mau kemana nih? Mau masuk ke gua ya?" Dan aku pun menjawab, "Iya Pak, tapi sayangnya udah tutup." Salah satu dari mereka tersenyum kecil, lalu berkata, "Lewat jalur warga aja, Neng." Aku langsung merasa tak nyaman dan rasanya ingin menolak. "Memangnya nggak apa-apa, Pak, kalau kita tetap masuk?" Tanyaku pelan. Salah satu dari mereka menepuk bahu Ajis sambil berkata, "Tenang aja, jangan khawatir. Banyak kok yang datang malam-malam. Pasti aman. Tapi kami hanya bisa mengantar sampai depan gua karena harus menunggu pengunjung yang lain." Aku menatap Ajis, berharap dia mau mundur. Tapi dia justru menggenggam tanganku. "Gak apa-apa Lil, sebentar aja. Soalnya sayang udah sejauh ini." Akhirnya aku pun mengangguk. Motor kami titipkan di rumah warga, dan kami pun menyewa 2 senter kecil. Lalu kami mulai berjalan kaki menyusuri jalur tanah yang basah, gelap dan sunyi. Selama di perjalanan, aku merasa ragu karena tidak ada seorang pun selain kami. Malam itu terasa sangat sunyi, hanya suara binatang malam yang terdengar bersahutan. Begitu sampai di mulut gua, aku langsung merasa merinding. Bau lembab dan pengap terasa begitu menyergap. Dan di sana, aku melihat seorang pria sedang berdiri dengan postur tubuh tinggi, berpakaian hitam, berjalan menuju ke arah gua. Aku sedikit merasa lega. Karena ternyata bukan kami saja yang masuk ke dalam gua. Ada orang lain selain kami. Ternyata benar yang dikatakan warga yang mengantar kami, bahwa masih banyak yang mengunjungi gua di malam hari. Aku dan Ajis mulai melangkahkan kaki, lalu mulai berjalan menyusuri jalur tanah yang basah dan udara yang semakin dingin. Saat di dalam gua, aku baru menyadari bahwa pria tersebut ada di depanku. Dan yang membuatku heran, dia tidak menggunakan senter sama sekali. Aku dan Ajis saling berpandangan. Ajis menatapku dengan lekat dan berkata ringan, seolah Ajis mengetahui isi pikiranku.
Mungkin dia nggak sempat sewa senter. Ajis lalu mengangkat senter di tangannya dan secara perlahan menyorotkan cahaya ke arah pria itu. Pria tersebut mulai berjalan. Langkahnya pelan tapi pasti. Seolah-olah cahaya dari senter kami menjadi petunjuk arah baginya. Seakan tanpa penerangan, dia tak tahu harus melangkah kemana. Tapi tiba-tiba langkah pria itu terhenti. Dia berdiri kaku, membelakangi kami, tak berkata apa-apa. Kami yang sejak tadi mengikutinya dari belakang mulai saling menatap dengan kebingungan. Tak ada aba-aba, tak ada penjelasan. Dia hanya diam. Dan entah kenapa ada rasa tidak enak yang mulai merayap di dada. Kita lewatin aja. Dia kayaknya berhenti cuma mau kasih jalan, bisik Ajis perlahan. Sebenarnya aku sangat-sangat ingin keluar dari gua itu. Setiap langkah terasa berat. Setiap tarikan nafas semakin dingin, semakin sesak di dada. Tapi rasa penasaran Ajis selalu saja menang, mengalahkan ketakutanku, mengalahkan bisikan naluri yang sejak tadi memintaku untuk berhenti. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya kami sampai di persimpangan. Aku dan Ajis memilih jalur ke kanan. Tapi belum jauh berjalan, pria itu sudah berdiri di depan kami. Aku terdiam, nafasku tercekat. Tidak mungkin, tidak ada jalan pintas, tidak ada lorong lain. Bagaimana dia bisa ada di depan kami? Tiba-tiba Ajis menarik tanganku, lalu memutuskan mengikuti pria itu karena penasaran, meski sebenarnya kami mulai ketakutan. Belok kanan cepat, ucap Ajis memintaku berjalan dengan lebih cepat. Kami belok kanan mengikuti langkah pria itu, tapi ternyata jalan itu buntu. Hanya ada dinding batu yang menghadang kami. Kemana perginya pria itu? Jelas-jelas pria itu berbelok ke arah kanan, dan kami tidak mungkin salah melihatnya. Ajis menarik tanganku lagi, dan kami berbalik arah dengan panik. Kami berlari sekuat tenaga untuk keluar gua, hingga tanpa sadar kami melangkahkan kaki di jalur yang salah, yaitu jalur menuju gua Belanda. Rasanya semakin jauh, semakin sunyi, dan semakin hening. Tapi tiba-tiba dari atas pohon terdengar suara yang mengejutkan kami. Suara seperti sesuatu yang meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya. Ajis berbisik untuk menenangkanku.
Mungkin itu suara monyet, biasanya aktif di malam hari. Tapi saat aku menyorotkan senter ke atas, ya Tuhan, aku melihatnya. Sosok perempuan dengan baju hitam, rambutnya panjang, menjuntai seperti akar. Sosoknya berbau hanyir seperti darah, wajahnya putih pucat, dan matanya hanya putih tanpa bola mata. Sosok itu melayang dari satu pohon ke pohon lainnya. Aku menjerit sekuat tenaga. Ajis menggenggam tanganku dengan erat, dan kami berlari, mengerahkan semua tenaga yang kami miliki. Sosok itu tertawa pelan, tapi suaranya menggema di seluruh kepalaku. Aku terus berteriak sambil berlari, berharap ada orang lain yang mendengar teriakanku. Tapi malam itu semakin sepi. Hanya suara tawa dari sosok itu yang semakin kencang terdengar. Kami berlari tanpa arah tujuan, hingga akhirnya kami tiba di persimpangan jalan dan menemukan papan petunjuk jalan. Lalu kami mengikuti arah jalan keluar, hingga akhirnya menemukan pos tiket yang sudah tutup. Kami terus melangkahkan kaki dengan cepat, tapi gelapnya malam semakin terasa menakutkan. Dari arah kejauhan, aku kembali melihat sosok pria berbaju hitam. Ia tampak berjalan secara perlahan, dan tujuannya menuju ke arahku. Langkahnya lambat, tapi tatapannya lurus, seolah hanya tertuju kepadaku. Aku terpaku. Tubuh ini benar-benar tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas dengan tenang. Lalu tiba-tiba pria itu berlari dengan cepat, menghampiriku. Tanpa pikir panjang, aku menutup mata dan berteriak sekencang-kencangnya. Tubuhku gemetar, suara dari mulutku melengking tanpa kendali. Semua karena satu hal. Aku tahu sosok itu bukan manusia. Aku terdiam beberapa saat dan memberanikan diri untuk membuka mata. Ternyata Aji sudah ada di depanku. Dia memegang pundakku. Wajahnya terlihat panik. Matanya menatapku dengan tajam. Sebenarnya ada apa, Lil? Aku tak bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ajis.
hanya bisa memohon agar secepatnya bisa keluar dari tempat ini. Tapi suasana tak menjadi lebih baik. Gelap, hening, langkah kami menyatu dengan suara dedaunan kering. Tidak banyak membuang waktu, kami kembali berlari, lalu mengambil motor dan langsung pergi, tanpa berpamitan dan tanpa menoleh ke arah belakang. Kami memutuskan untuk langsung pulang malam itu juga dan mengurungkan niat untuk menginap di rumah bibiku. Ajis memacu motor yang dikendarainya dengan cepat hingga akhirnya kami sampai di Terminal Cicaheum, lalu mengembalikan motor sewaan kami. Setelah semua urusan selesai, kami bergegas naik ke dalam bis yang kebetulan belum berangkat. Di dalam bis, suasana begitu sunyi. Hanya ada beberapa penumpang. Ajis tertidur di sebelahku, melepas lelah yang sedari tadi dirasakannya. Aku terdiam, merasakan hawa dingin yang tidak biasa, dan di pikiranku terbayang-bayang sosok wanita berbaju hitam yang tadi menyeringai ke arahku, dan aku pun melirik ke arah kursi sebelah kanan. Ya Tuhan, wanita berbaju hitam itu ada di sana. Aku tidak berani bergerak. Bau hanyir itu kembali terasa. Tanganku sangat gemetar. Aku menutup mata dan langsung membangunkan Ajis. Aku meminta Ajis untuk bertukar tempat duduk. Tapi saat aku duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah luar, lagi-lagi aku melihatnya. Wanita berbaju hitam itu berdiri di pinggir jalan dan menatap ke arahku, seolah dia tahu bahwa aku melihatnya. Selama beberapa hari setelah aku sampai di rumah, aku selalu terbayang-bayang akan sosoknya. Dan terus terang, hal itu sangat mengganggu kehidupanku. Kadang-kadang, sosoknya samar terlihat di dunia nyata dan begitu jelas di alam mimpi, seolah aku bisa merasakan kehadirannya. Karena aku tidak ingin sosoknya terus hadir di kehidupanku, akhirnya aku meminta bantuan pamanku, seseorang yang mempunyai kelebihan. Pamanku berkata bahwa kami sudah melanggar 2 pantangan. Yang pertama, Ajis mengucapkan kata lada di dalam hatinya, walaupun tidak diucapkan secara langsung.
Dan pantangan yang kedua, aku datang saat hari pertama datang bulan. Kedua alasan itu yang menyebabkan kami mengalami kejadian ganjil yang mungkin tidak akan kami lupakan di dalam hidup dan menjadi pelajaran yang sangat berarti. Satu kata yang terbisik pelan bisa menjadi kunci bagi yang tak kasat mata. Dan satu langkah kecil bisa menuntunmu pada bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini di Deadme 73. Jika kisah ini membuatmu merinding, tinggalkan jejakmu dengan like, komentar, dan subscribe. Untuk para pendengar setia Deadme 73, terima kasih telah berani mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang mungkin membuatmu berpikir dua kali sebelum mengucapkan sebuah kata terlarang, bahkan di dalam hati.